kata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, ilmu itu wadzalika li'anna al-ilma asasul ibadah. Bahwasannya ilmu itu adalah asas, adalah pokok, adalah dasar, adalah fondasi daripada ibadah. Maksudnya apa? Jadi kalau kita berilmu, kita nggak beramal tanpa kita mengetahui ilmu tersebut, amal kita ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kita sholat tapi kita nggak tahu niat sholat. Kita sholat tapi kita nggak tahu rukun sholat. Kita sholat tapi kita nggak tahu syarat-syaratnya sah sholat. Nah, maka sholat kita karena kita nggak punya ilmu, sholat kita nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alimun bi wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kata dalam kitab Zubat diterangkan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu. Setiap seseorang yang dia mempunyai melakukan amal ibadah tapi dia nggak tahu ilmunya, mardudatun la tuqbalu, maka perbuatannya, ibadahnya ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ba'ul khairat, ilmu adalah apa? Ilmu adalah sumber kebaikan. Itu ilmu. Karena kalau kita punya ilmu, jadi kita takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya ilmu, kita tahu batasan-batasan, mana yang haram, mana yang halal. Betul? Mana yang halal, mana yang hak, mana yang batil. Kenapa? Karena kita punya ilmu. Tanpa ilmu kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Tanpa ilmu kita nggak kenal siapa daripada penerus-penerus yang ada, penerus-penerus agama Islam. Tanpa ilmu kita nggak tahu siapa ulama-ulama kita. Tanpa ilmu kita nggak tahu, nggak kenal Rasul, nggak kenal Nabi, nggak kenal malaikat. Itu tanpa ilmu. Kita tahunya ada Nabi, kita tahunya ada Rasul, kita tahunya ada malaikat. Kita tahu bahwasanya kita punya Allah Taala Jalla Jalaluhu. Karena apa? Karena kita mempunyai ilmu dan iman. Orang yang nggak kenal sama ilmu, maka dia akan merasa bahwa dirinya bebas karena nggak ada yang membatasinya. Kalau dia punya ilmu, pasti dia begini haram, begini halal, begini hak, begini batil. Nah, jadi kebodohan itu adalah segala keburukan. Kepalanya keburukan. Kalau ente mau punya ilmu yang benar, tanamin dalam hati. Iya. Seenggaknya kita tahu batasan-batasan mana yang haram, mana yang halal, mana yang hak, mana yang batil. Jangan mau kita jadi orang bodoh, jangan mau. Kita jadi orang bodoh itu nggak enak. Jangan mau. Jadi pikirkan otak kita, sambungkan ke hati kita pengen punya ilmu. Ilmu adalah warisan baginda Nabi Muhammad. Ilmu adalah warisan baginda Nabi Muhammad. Jadi mana kalau seseorang kita jadi mulia karena apa? Karena punya ilmu. Kita jadi mulia karena punya akhlak. Kita jadi mulia karena apapun yang bersandar dengan Rasulullah akan menjadi mulia. Karena kita bersandar dengan orang yang mulia. Kama annal jahla ra'su kulli syai. Dan juga kalau tadi ilmu adalah apa? Asas daripada ibadah, dan ini kebodohan adalah apa? Kepala daripada kejelekan. Orang yang bodoh kenapa? Karena dia nggak tahu ilmunya. Dia nggak tahu homer itu buat seru-seruan biar asik, dia nggak tahu bahwasanya homer adalah minuman yang dilarang sama Nabi, minuman yang dilarang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, minuman yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal aslu jami'il baliyat. Kebodohan adalah asal setiap masalah. Adalah asalnya masalah itu kebodohan. Karena kita bodoh, karena kita nggak pintar-pintar ngambil jalan, karena kita nggak pintar-pintar nyari guru, karena kita nggak pintar-pintar nyari tempat untuk duduk, nyari tempat untuk singgah. Jadi jadinya masalah udah semua. Kita duduk di majelis ta'lim, kita duduk di majelis ilmu, kita duduk di majelis sholawat, majelis zikir. Begitu juga kita bakal kecipratan kebaikannya.
Walaupun kita ahli maksiat, walaupun kita penzina, naudzubillah, walaupun kita pemabuk, naudzubillah ya. Tapi apa kita akan dipandang orang majelis bahaya. Karena apa? Karena kita duduk di tempat yang mana? Gola Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi al-jahlu asabul isya tadi ya. Wa man sya'u kullu qarar adalah asal kerusakan. Kebodohan adalah asal kerusakan. Kita pandang dia pintar, dia ahli hukum. Dia ahli hukum. Dia pintar pasal-pasal semua dia hafal. Hukum-hukum semua dia hafal. Ya kan? Semua yang ada di Indonesia apapun itu dia hafal. Tapi apa dia buta sama agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa sama agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itu tahu Pancasila tahu. Pancasila salah tahu ya. Ada berapa Pancasila? 5. Ada berapa Pancasila? 5. Hah? 5. Kita pikir. Sekarang ada mau tanya ke ente. Pikirin, ada mau nanya ke ente. Ini Pancasila ente rasain gak dalam hidup itu? Dalam agama ente rasain gak? Kita duduk di sini ada nggak di Pancasila? Hah? Tercantum nggak di Pancasila? Kita duduk nih majelis, ngumpul, tercantum nggak di Pancasila? Hah? Tercantum nggak? Ya, satu Pancasila satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Kita di sini sholat, kita di sini zikir, kita di sini nyari ilmu, kita mengenal lebih dekat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa termaksud nggak tuh? Termaksud nggak? Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua apa? Kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita di sini belajar adab nggak? Belajar adab apa kagak? Ada. Kita di sini belajar adab, kita di sini belajar ilmu. Yang penting apa? Adab kita. Adab kita. Terus yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Kita di sini berkumpul apa bisa? Hah? Kita di sini bersatu apa enggak? Bersatu apa enggak? Bersatu. Termaksud apa enggak? Termaksud apa enggak? Karena apa kita berkumpul sama-sama, kita berkumpul yang di lain ada yang maksiat macam-macam ya. Kita berkumpul nyari singgahin waktu kita berkumpul di sini. Kita duduk di majelis ta'lim, kita berkumpul, kita baca sholawat, kita ngaji ilmu. Perkumpulan kita yang dimana perkumpulan kita insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat apa? Yang keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin, kebijaksanaan, perwakilan. Kita di sini ada pemimpinnya apa kagak? Ada pemimpinnya apa kagak? Kita kan di sini sering musyawarah, apalagi pengen acara, kita ada yang musyawarah. Oh begini. Termaksud apa kagak? Termaksud. Terus yang terakhir apa ya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anda yang bertanya ke antum di sini ada yang nggak diadilkan, ada apa kagak? Di sini ada yang merasa dikucilkan, ada apa kagak? Ada. Ada. Ente di sini kan dapat makan. Ente duduk dong dapat makan, berarti adil apa kagak? Habis dari sini makan semua apa kagak? Makan semua apa kagak? Adil nggak? Adil. Termaksud apa kagak? Masuk. Maksud. Nabi bilang, Nabi ngomong begini di dalam kitab. Nabi ngomong, ad-dunya mal'unah mal'unun fiha. Ada yang tahu? Dunia itu terlaknat. Dunia itu terlaknat. Dunia itu terlaknat. Namanya dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, dan apa yang di dalamnya pun terlaknat.
Gitu. Terlaknat. Tapi apa? Dilanjutin sama Nabi. Mal'unun ma fiha. Apapun yang ada di dalam muka bumi ini terlaknat. Maksudnya apa? Nih, aneh mau bilang ya, ente kalau ngaji jangan setengah-setengah. Jangan tidur juga jangan. Ya, ente ngaji. Maaf, ente ngaji mal'unun pas dunia mal'unun ma fiha. Di sininya ente melek, setelahnya ente tidur. Ente kepotong nih, oh kata Habib Ali dunia itu adalah terlaknat dan yang diisi terlaknat. Oh, ada yang nanya, berarti ulama terlaknat. Hah? Berarti perkumpulan ini terlaknat. Kita ngumpul di sini adanya di dunia apa di mana? Hah? Kita ngumpul nih, kita baca majelis, kita baca maulid, kita duduk di majelis taklim, kita belajar ilmu. Ini adanya di dunia apa di mana? Dunia. Berarti terlaknat apa enggak? Enggak. Hah? Makanya pentingnya ini kita belajar ilmu. Ya illa zikrullahi wa wala. Kecuali dalam dunia itu ada orang-orang yang dimana Pak dia ini selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir sama Allah Subhanahu wa taala, wa mawalah, dan selalu bersampingan dengan Allah taala. Maksudnya apa? Kita selalu mengingat Allah. Kita kemana kita yakin bahwasannya ada Allah, kita kesini ada Allah, kita di sini ada Allah. Maksudnya itu. Maka itu bukan Allah, kecuali orang-orang yang dalam hatinya ini dengan penuh iman. Iman ini kan yazid wa yanqus. Iman ini kadang nambah, kadang berkurang. Jadi kita nggak bisa iman kita kadang naik, kadang kalau misal kita lagi lupa kita berkurang iman kita. Kalau kita lagi ingat iman kita naik. Iman kita naik.